Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua dan saat ini kami masih berada di Boltim. Pemirsa, kita membahas mengenai pengembangan pariwisata yang ada di Boltim. Tadi dikatakan bahwa sudah ada promosi-promosi yang dilakukan begitu. Mungkin apakah lebih ke digital atau masih pakai promosi konvensional atau seperti apa, Pak Reza? Kami memang mengupayakan promosi-promosi salah satunya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, Bu. Eh, Kemudian ada juga promosi-promosi yang sifatnya digital. Kami melakukan semacam promosi yang berbentuk flyer Oke. ataupun dokumen-dokumen lain yang kami gambarkan supaya ada ketertarikan dari khususnya dari pelaku-pelaku pariwisata untuk melakukan investasi yang Baik. ada di Boltim. Baik. Nah, untuk sementara yang jadi target pemerintah Boltim, Pak Kadis, sebenarnya target utamanya wisatawan dari sekitar, dari Sulawesi Utara kah atau domestik atau bagaimana untuk ke Boltim? Ya, jadi untuk sementara sekarang ini kan kita masih wisatawan lokal. Kita juga sudah membangun jaringan melalui digital juga. Kita sudah ada Boltim Tourism, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, Boltim Tourism. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa travel yang khususnya turis-turis dari Asia, khususnya Cina dan Singapura. Nah, kita sudah membangun komunikasi untuk menawarkan pariwisata pantai itu. Oke. Seperti itu. Berarti memang saat ini yang jadi primadonanya wisata pantai begitu. Ya, untuk sementara masih wisata pantai, di samping wisata Danau Moat dan Goba yang kita tempatkan. Baik. Ada satu lagi yang wisata alam Gunung Ambang. Oke. Itu wisata lokal paling sering setiap Sabtu dan Minggu. Oke. Nah, tentunya kan orang kalau datang berwisata tentu pengen juga ada fasilitas mumpuni, fasilitas penunjang, misalnya ada penginapan yang mumpuni. Itu bagaimana dengan di Boltim? Ya, untuk wilayah Danau Moat, wisata Danau Moat sama Goba, di Kota Mobagu juga tersedia tempat penginapan. Untuk wilayah pantai kita punya banyak ada homestay sama hotel-hotel di Akses wilayah jalannya sudah bagus, Pak. sudah bagus. Akses jalan kita bagus. Yang tadi disampaikan oleh Pak Reza itu adalah wisata pantai Desa Jiko. Kita melalui akses laut. Di tahun 2023 insya Allah kita akan membuka jalur jalan ke seluruh jalur wisata pantai tanpa mengurangi wisata pantainya. Artinya teman-teman yang ada di wisata lokal situ yang perahu yang mengantar wisatawan itu tetap jalan. Oke. Berarti untuk akses jalan begitu masih diusahakan oleh pemerintah agar makin baik begitu infrastrukturnya. Mungkin Pak Reza mau ada tambahan? Memang khusus untuk yang di Jiko memang sedang diusahakan, Bu. Tetapi yang di tempat-tempat wisata lain akses jalan ke sana sudah sangat mumpuni, ya. Terutama untuk wisatawan-wisatawan domestik yang ada di sekitar yang di Sulawesi Utara. Oke, berarti kalau untuk penginapan ada beberapa penginapan yang sudah tersedia, ada homestay juga di Kota Mobagu juga ada ya bisa. Tapi memang kalau targetnya domestik berarti cuma turis yang datang dan kembali lagi begitu ya. Kalau di sekitar Sulawesi Utara saja targetnya. Ya, kita kalau pantai kan kita punya Cimoki. Oke. Ya, jadi wisatawan bisa datang dan nginap di tempat situ, sehingga bisa tahu wisata alam laut kita yang lebih baik lagi. Oke, nah kalau berwisata juga biasanya orang mencari atraksi budayanya misalnya. Nah itu bagaimana Pak? Di Boltim disediakan kah atau bagaimana? Ya, jadi kita di sini di Modayak ada setiap malam Kamis ya, ada kuda lumping. Karena gini, kita ada 7 etnis di sini. Kita ada etnis masyarakat Minahasa dulu di sini yang ada di Moat ini rata-rata Minahasa, kemudian di Modayak itu rata-rata suku Jawa, Jiko itu rata-rata suku Sangir, Jiko sama Dodap, kemudian masyarakat keturunan Arab, ada Gorontalo yang di Bukaka, di Nuangan dan sebagainya. Nah, masing-masing etnis ini mempunyai tradisi masing-masing. Oleh karena itu kita coba kembangkan budaya, misalnya kalau di wilayah Modayak
itu kita kembangkan kultur Jawanya tanpa mengurangi budaya Bolang Mondo itu sendiri. Kemudian Minahasa seperti katreli misalnya, kan sudah lama kita tidak mainkan katreli. Iya. Nah kita akan coba kembangkan. Nah itu akan kita coba munculkan semua pada festival dan umat nanti. Oke, berarti mau ada kerjasama dengan komunitas-komunitas budaya begitu Ya, yang ada di oleh- Boltim. Ya, oleh karena pada hari ini kita undang pecinta seni untuk hadir di tempat ini, dan kita akan coba diskusikan secara terbuka tentang bagaimana kita akan kembangkan pariwisata Bolang Mondo Timur dan bagaimana kita kembangkan budaya yang selama ini sudah tidak pernah tampil lagi. Oke, baik. Ya. Berarti habis ini nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya untuk para peserta yang ada di sore hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, nanti dipersilahkan. Tapi kita mau break dulu sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.